Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan membuat video praktikum anatomi dan fisiologi ternak monogastrik atau kelinci, yaitu Oryctogallus cuniculus, dengan dosen pengampu Ibu Tati Vijayanasari SPTMP. Saya Fabian Joshua Mangatur Manurung dengan NIM 210306051. Saya Tere Septagin Tatarigan dengan NIM 210306075. Saya Daniel Hamonangan Sepayung dengan NIM 210306060. Baiklah, di sini saya ingin menyebutkan klasifikasi dari kelinci. Kelinci ini memiliki nama Latin Oryctogallus cuniculus. Kelinci berasal dari kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Legomorpha, family berasal dari Leporidae, genus berasal dari Oryctogallus, spesies dari kelinci ini ialah Oryctogallus cuniculus. Di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian eksternal dari kelinci. Yang pertama itu terdapat kaput atau kepala. Yang kedua itu ada kolum atau leher. Kolum ini berfungsi menghubungkan antara kaput dengan trunkus. Yang ketiga itu ada trunkus atau badan kelinci. Yang keempat ada ekstremitas liberae, tangan dan kaki kelinci sebanyak 4 buah. Dan yang terakhir ada kaudal atau ekor. Lalu saya akan menjelaskan bagian kaput atau kepala dari kelinci ini. Yang pertama adalah rima oris atau mulut, dibatasi oleh labium superior yang bagian atas dan labium inferior, mulut bagian bawah. Lalu ada vibrissae atau kumis. Ini kumis ini pada kelinci. Lalu ada organon visus atau indera penglihatan yang terdiri dari bulbus oculi atau bola mata, yang terdapat kornea, iris dan pupil. Lalu ada palpebra seminalis atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior bagian atas dan palpebra interior bagian bawah, dan di ujungnya terdapat plica seminalis, yaitu membran nictitans yang mereduksi kelenjar air mata. Lalu ada organ non auditus atau telinga, yaitu ada pinnae atau sepasang daun telinga. Lalu ada porus aucuticus externus atau lubang telinga bagian luar. Lalu di sini terdapat kolum yang menghubungkan antara kaput dan trunkus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian trunkus atau badan. Yang pertama, toraks atau dada. Yang kedua, abdomen atau perut. Yang ketiga itu dorsum atau bagian punggung. Yang keempat itu glutae atau kulit pada kelinci. Yang kelima itu perineum atau otot. Selanjutnya itu masuk ke bagian ekstremitas librae. Yang pertama ekstremitas carnialis atau lengan depan, di mana terdapat brasium atau tulang yang disokong oleh tulang humerus. Selanjutnya antebrasium disokong oleh tulang radius dan ulna. Selanjutnya manus atau terdiri dari karpus yang disokong oleh karpal. Metakarpus disokong oleh tulang metakarpal. Selanjutnya digiti disokong oleh palanges. Selanjutnya kita masuk ke bagian ekstremitas caudalis atau kaki bagian bawah. Pertama femur yang disokong oleh femur. Kedua crus yang disokong oleh tibia dan fibula. Kemudian pes terdiri dari tulang tarsus, metatarsus, digiti dan palangus atau jari kelinci. Ini saya akan menjelaskan mengenai organ genital eksternal pada kelinci jantan. Yang pertama itu penis, yang kedua itu skrotum yang berisi testis,
Kemudian auricum externa sebagai tempat keluarnya air kencing, dan selanjutnya anus. Lalu di sini saya akan menjelaskan susunan gigi dari kelinci. Yang pertama itu ada incisor atau gigi seri. Pada kelinci ini tidak terdapat kranium karena merupakan hewan herbivora. Lalu terdapat premolar, yaitu gigi geraham depan. Dan yang terakhir merupakan molar, gigi geraham belakang. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan dari kelinci. Yang pertama itu ada rima oris. Rima oris terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi. Lalu terjadi proses mastigasi, yaitu merupakan proses pencampuran antara enzim saliva dengan makanan, yaitu karbohidrat. Setelah dari rima oris, makanan masuk ke ventriculus melalui esophagus. Ini adalah merupakan esophagus. Pada ventriculus, makanan akan terjadi pengasaman oleh enzim HCl atau asam klorida yang berfungsi sebagai pembunuh bakteri patogen yang masuk bersama pakan. Ventriculus terbagi menjadi 3, yaitu cardia bagian atas ini, lalu ada fundus bagian tengah, lalu ada pylorus bagian bawah. Lalu ini merupakan hati. Hati terbagi menjadi 2 lobi yang berfungsi untuk absorpsi dan produksi empedu. Lalu empedu, yang ini empedu. Empedu atau gallbladder berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dari ventriculus ini, makanan masuk ke usus halus, yaitu intestinum tenue. Pada intestinum tenue terjadi penyerapan sari-sari makanan melalui fili-fili usus, kemudian diserap dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pada intestinum tenue ini terdapat 3 enzim, yaitu enzim lipase, enzim amilase, dan enzim trypsin. Pada intestinum tenue, makanan masih mengandung serat akan masuk ke dalam sekum. Ini merupakan sekum. Lalu pada sekum, makanan akan terjadi pencernaan fermentasi oleh bantuan bakteri pembusuk. Dari sekum akan menghasilkan feses yang akan dikeluarkan melalui kloaka. Di sini makanan yang masih memiliki serat akan dimakan ulang oleh kelinci pada sore atau malam hari yang disebut kopropadi. Sedangkan makanan yang tidak memiliki serat lagi akan masuk ke kolon atau usus besar. Di kolon akan terjadi penyerapan besar-besaran sehingga feses yang dihasilkan lebih kering dan keras, dan kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Ini yang merupakan anus. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan pada kelinci. Yang pertama itu udara masuk melalui nares externus atau lubang hidung menuju ke nares internus. Dari nares internus akan masuk ke glotis atau lubang laring. Dari glotis menuju ke laring, dan dari laring menuju ke trakea. Dari trakea udara akan masuk ke bifurcatio trachealis atau percabangan dari trakea. Ini dia, di mana
dari sini akan menuju ke bronkus. Di mana bronkus itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu bronkus sinister yang sebelah kiri ini dan bronkus dexter di sebelah kanan. Setelah dari bronkus, udara akan menuju ke pulmo atau paru-paru, di mana pulmo atau paru-paru ini dibagi menjadi dua, yaitu pulmo sinister bagian kiri dan pulmo dexter bagian kanan. Pulmo dexter terbagi menjadi tiga lagi, yaitu yang pertama lobus superius, yang kedua lobus medianus, dan yang ketiga lobus inferius. Pulmo sinister terbagi menjadi dua, yaitu lobus superius dan lobus inferius. Di sini saya akan menjelaskan sistem urogenital pada kelinci. Yang pertama, sistem urinaria atau sistem ekresi, mulai dari ren atau ginjal. Kemudian setelah itu ke uretra, saluran yang keluar dari ren atau ginjal. Selanjutnya ke vesika urinaria atau kantung kemih. Setelah itu ke uretra. Lalu ke pelvis penis. Selanjutnya sistem genitalia, pertama penis, kemudian skrotum atau yang berisi testis, kemudian testis, selanjutnya epididymis, vas deferens, kemudian lalu dikeluarkan di penis atau tempat keluarnya sperma. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan core atau jantung pada kelinci. Yang ini adalah serambi kanan, yang ini adalah bilik kanan, yang ini adalah serambi kiri, ini bilik kiri, ini adalah aorta, dan yang dua ini adalah pulmo atau paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi peredaran atau peredaran darah dari kelinci jantan. Pertama dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan memompa darah kotor dengan bantuan arteri pulmonalis ke kapiler paru-paru kiri dan kapiler paru-paru kanan. Di paru-paru ini terjadi pertukaran udara, yaitu CO2 dengan O2, sehingga setelah dari paru-paru ini akan dikeluarkan darah dengan membawa O2, yaitu darah bersih. Diangkut melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke serambi kiri, lalu masuk ke bilik kanan, lalu dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah darah bersih ini masuk ke seluruh organ, akan terjadi pertukaran O2 dengan CO2 di organ tersebut, sehingga diangkut kembali oleh vena, kembali ke serambi kanan, dan dipompa ke bilik kanan, lalu bilik kanan memompa ke kedua paru-paru melalui arteri pulmonalis, begitu seterusnya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem nervosum. Yang pertama, hemisfer cerebri, kemudian visura longitudinal cerebri atau sebagai pembatas di antara kedua hemisfer cerebri, kemudian gri atau lengkungan pada permukaan cerebri, kemudian sulci atau lengkungan pada permukaan cerebri, kemudian cerebellum atau otak kecil yang berfungsi dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Selanjutnya medula oblongata atau sumsum sambung yang mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh, sistem pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Sekian video praktikum anatomi dan fisiologi ternak monogastrit dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.